Halo everyone, jadi hari ini aku mau cerita sedikit. Tadi aku ketemu video di beranda TikTok aku, jadi videonya begini. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Nah, dari video itu aku jadi mikir, oh iya juga, atau mungkin semua sampah itu dari kita yang buang sehari-hari, dan ternyata semua sampah dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sedikit sampai yang banyak, itu punya dampak yang luar biasa bagi lingkungan kita. Misalnya kayak gini, mungkin kadang kita mikir, nggak apa-apa lah, nanti juga ada yang bersihin, nanti juga ada yang rapihin, ada yang ngelakuin sampah aku, lagi pula sampah aku sedikit. Tapi kalau kita pikir-pikir, jika 260 juta orang di Indonesia atau bahkan 10 juta orang di Jakarta aja berpikir kayak gitu, ini sampahnya udah nggak jadi sedikit lagi, udah jadi banyak, udah timbul kali di mana-mana. Terus kita juga sering ngelakuin ini. Yap, betul. Menggunakan kemasan produk yang berbahan dasar plastik. Plastik itu produk kimia yang udah dipakai dari dulu, udah banyak banget mempengaruhi urusan kita. Tapi kok makin kesini, plastik malah makin merusak urusan kita. Ini sebenarnya plastik yang salah atau cara kita menggunakan plastiknya itu yang salah? Aku juga pernah belajar tentang ada yang namanya kimia hijau. Kimia hijau itu adalah ilmu kimia berkelanjutan yang berfokus pada perancangan, pembuatan, dan penggunaan kimia untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan bahaya yang disebabkan oleh zat kimia pada lingkungan kita. Oh, jadi dari sini loh, kita harus berpikir kritis bagaimana cara menggunakan dengan bijak bahan-bahan kimia sekarang dan teknologi-teknologi yang ada untuk bisa meminimalisir bahaya pencemaran yang bisa terjadi. Dan bagaimana cara menghilangkan atau bahkan meminimalisir aja adanya sampah plastik di lautan tadi. Perbuatan kecil itu aja udah berdampak besar loh bagi lingkungan kita. Apa sekarang kita masih harus cuek? Nah, teman-temanku semua, sebagai pemuda Pancasila, yuk kita turut serta membantu program-program yang ada untuk memperbaiki kondisi lingkungan kita. Mulai dari hal ini. Yang tadinya kita buang sampah sembarangan, sekarang kita mulai memilah sampah sesuai dengan kriterianya. Dan yang tadinya kita menggunakan kemasan plastik, sekarang kita mulai beralih ke kemasan yang bisa dipakai berulang kali. Serta kita juga bisa membeli produk atau menggunakan produk yang terbuat dari bahan dasar recycle plastik yang sekarang udah banyak dibuat oleh orang-orang kreatif di luar sana. Mungkin memang memakan banyak biaya, tapi aku yakin worth it dan sebanding dengan pencemaran yang ada diakibatkan oleh plastik. Dan dengan ini kita bisa wujudkan kembali Indonesia bersih, serta makhluk hidup di luar sana bisa hidup tenang di habitatnya masing-masing tanpa terganggu oleh sampah plastik yang kita buat. This is our world. We live in it, we enjoy it, we take care of it, and we also have to fix it. So, semangat terus, jangan mudah menyerah. Sampai jumpa.